Assalamualaikum teman-teman. Jadi kami akan membahas tentang perkembangan moral pada anak yang akan dibawakan oleh saya Nur Aini dengan NIM 2303020008 dan saya Mazila Marsha dengan NIM 2303020006. Yuk simak baik-baik video dari kami. Nah, sebelumnya, apa sih itu yang dimaksud dengan perkembangan moral? Perkembangan moral adalah serangkaian perubahan yang dialami oleh individu dalam meningkatkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial secara terus-menerus. Pada tahap perkembangan moral, tingkat kecerdasan pada anak akan mempengaruhi kemampuan perkembangan moral, karena dengan kecerdasan yang matang, anak dapat mudah memahami dan mengerti konsep benar atau salahnya. Menurut Piaget, dalam Hurlok 1978-79, mengatakan perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan, yaitu 1. Tahapan realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Yang kedua, tahapan moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Menurut Kohlbeck, dalam Hurlok 1978-80, terdapat 3 tingkatan perkembangan moral dan masing-masing tingkatan terdapat 2 tahapan, yaitu 1. Moralitas prakonvensional. Pada tahapan pertama, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat tindakannya sendiri. Sedangkan pada tahapan yang kedua, anak menyesuaikan tindakannya pada kelompok sosialnya untuk memperoleh penghargaan. 2. Moralitas konvensional. Dalam tahapan pertama, moralitas anak yang baik menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk dapat bertahan atau menjalin hubungan yang baik dengan kelompoknya. Dalam tahapan kedua, anak meyakini bahwa jika kelompok sosialnya menerima peraturan yang sesuai untuk anggota kelompoknya, maka mereka harus melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang dibuat, sehingga mereka terhindar dari ancaman atau ketidaksetujuan kelompok sosialnya. 3. Moralitas pasca konvensional. Dalam tahapan pertama, anak meyakini bahwa harus ada kenyamanan dalam hal moral yang dapat memungkinkan adanya perubahan standar moral. Jika hal ini terbukti, maka akan menguntungkan bagi kelompoknya. Dalam tahapan yang kedua, orang menyesuaikan diri dengan standar sosial dan keinginan internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan dirinya sendiri dan bukan untuk menghindari ancaman sosial. Selanjutnya, menurut Hurlok, ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak, yaitu yang pertama, peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Yang terakhir, peran interaksi sosial dalam memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui oleh masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Teknik mengembangkan moral pada anak apa aja sih? Menurut Maria Jewantah tahun 2005, 129-137, terdapat beberapa teknik dalam mengembangkan perilaku moral pada anak, yaitu 1. Teknik membiarkan, 2. Teknik tidak menghiraukan, 3. Teknik memberikan contoh, 4. Teknik mengalihkan arah, 5. Teknik memuji, 6. Teknik mengajak, dan 7. Teknik menantang.
Cara mengembangkan moral pada anak gimana sih? Yang pertama, pembiasaan ucapan tomat, tolong, maaf, dan terima kasih. Pembiasaan bagi anak sangat penting karena dengan pembiasaan, anak dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ucapan tolong, maaf, dan terima kasih, maka anak akan melakukan sesuatu yang diharuskan atau sesuatu yang sudah menjadi aturan dalam berperilaku yang baik. Mereka tidak merasa terbebani untuk melakukannya. Jadi, ketika orang tua atau pendidik sedang memberikan perintah dengan ucapan tersebut, anak tidak merasa diperintah, tetapi anak akan merasa lebih bangga untuk melakukan perilaku tersebut. 2. Memberikan latihan. Dengan memberikan latihan-latihan yang bersifat menantang, akan mengembangkan kemampuan anak untuk menilai, membandingkan, membedakan, dan memilih mana suatu tindakan yang diperbolehkan oleh aturan dalam keluarga dan lingkungan, dan mana yang tidak diperbolehkan. Kemampuan membedakan dan membandingkan merupakan unsur penting yang menjadi landasan bagi seseorang untuk melakukan pilihan atas suatu tindakan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Oke, itulah tadi hasil tugas dari video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.